Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Warna Islam, kali ini kita akan membahas pentingnya belajar sirah nabawiyah. Awal mula munculnya risalah Nabi Muhammad SAW merupakan sejarah yang paling besar dan penting bagi umat Islam. Awal mula munculnya risalah Nabi Muhammad SAW merupakan sejarah yang paling besar dan penting bagi umat Islam. Sebelum kedatangan beliau, bangsa Arab sejatinya belum memiliki materi sejarah yang sebenarnya, kecuali hanya saling mewarisi cerita-cerita yang berkembang di antara mereka. Sebelum kita masuk ke dalam penjelasan sirah nabawiyah, ada hal penting yang perlu diketahui bahwa arti dari sirah adalah perjalanan hidup atau sejarah Nabi besar Muhammad SAW. Selain itu, yang diantaranya adalah sebagai berikut. Mengetahui pribadi Nabi Muhammad SAW. Dengan mempelajari sirah nabawiyah, hal yang dapat dipetik darinya adalah kita dapat mengenal pribadi Nabi Muhammad SAW, seperti suka duka hidup Rasulullah, kesabaran Rasulullah dalam menjalani hidup, dan lain sebagainya yang dapat kita contoh untuk menjalani hidup yang benar dan tentram atas ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal tersebut dikarenakan dalam diri Rasulullah terdapat suri tauladan yang baik. Mempelajari sirah atau sejarah hidup Nabi Muhammad SAW berguna sebagai nutrisi bagi hati dan sumber keceriaan bagi jiwa serta penyejuk bagi mata. Bahkan hal itu merupakan bagian dari agama Allah Ta'ala dan ibadah untuk mendekatkan diri kepadanya. Sebab kehidupan Nabi Muhammad SAW merupakan kehidupan dengan mobilitas tinggi, ketekunan, kesabaran, keuletan, penuh harapan, jauh dari pesimisme dalam mewujudkan ubudiyah atau penghambaan diri kepada Allah Ta'ala dan mendakwahkan ajaran agamanya. Manfaat mempelajari sirah nabawiyah tersimpulkan pada poin-poin berikut. 1. Mengenal teladan terbaik bagi seluruh manusia dalam akidah, ibadah, dan akhlak. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Quran Surat Al-Ahzab ayat 21. Dan usaha meneladani Nabi Muhammad SAW tidak bisa lepas dari mengetahui sejarah hidup dan petunjuk-petunjuk beliau. 2. Surah Nabi SAW menjadi mizan atau timbangan amal perbuatan manusia. Tentang ini Imam Sufyan ibnu Uyainah rahimahullah berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW adalah timbangan paling inti. Maka segala sesuatu ditimbang dengan akhlak, sirah, dan petunjuk beliau. Yang sesuai maka itulah yang benar, dan yang berlawanan dengannya maka itulah kebatilan. Diriwayatkan Al-Khatib Al-Baghdadi dalam Muqaddimah kitab Al-Jami' li Akhlaqir Rawi wa Adabi As-Sami. 3. Mempelajari sirah Nabi SAW membantu dalam memahami kitabullah. Karena kehidupan Nabi Muhammad SAW merupakan pengamalan nyata terhadap Al-Quran. Hal ini berdasarkan keterangan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya tentang akhlak beliau. Akhlak beliau adalah Al-Quran, dan yang dimaksud dengan akhlak di sini adalah pengamalan agama beliau. Beliau telah mengerjakan petunjuk Al-Quran dengan sempurna dalam hal perintah dan larangan serta adab-adab Al-Quran.
Mempelajari sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperkuat cinta seorang Muslim kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Penanaman cinta dan penguatannya pada hati seorang Muslim menuntutnya untuk mempelajari sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam supaya cintanya kian subur di hatinya terhadap sosok yang mulia ini. Dan selanjutnya, cinta tersebut akan mendorongnya menuju setiap kebaikan dan ittiba kepada beliau. 5. Mempelajari surah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan pintu menuju peningkatan keimanan. 6. Mempelajari sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membantu memudahkan memahami Islam dengan baik dalam aspek akidah, ibadah, dan akhlak. Dan sejarah telah mencatat bahwa beliau memulai dakwah dengan tauhid dan perbaikan akidah dan menekankan kepada masalah tersebut. 7. Sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggariskan manhaj atau metodologi dalam berdakwah di atas basirah atau ilmu. Dan seorang dai sejati adalah orang yang menguasai petunjuk, langkah, dan sejarah hidup beliau. Allah Ta'ala berfirman, "Katakanlah, inilah jalanku, aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak kamu kepada Allah dengan hujah yang nyata." Quran Surah Yusuf ayat 108. 8. Sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri sudah merupakan bukti kebenaran nubuwah dan kerasulan beliau. 9. Mempelajari sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan pintu berkah menuju gerbang kebahagiaan. Bahkan kebahagiaan seseorang tergantung pada sejauh mana ia mengetahui petunjuk-petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebab tidak ada jalan menuju kebahagiaan bagi seorang hamba di dunia dan di akhirat kecuali melalui petunjuk para Rasul. 10. Sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerangkan bahwa perilaku dan sejarah hidup beliau Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan jalan hidup bagi setiap muslim yang mengharap kebaikan dan kehidupan mulia di dunia dan di akhirat. Generasi Islam akan mengalami kemerosotan bila sebagian mereka lebih mengenal sejarah hidup orang-orang yang tidak pantas diteladani. Sirah Nabawiyah adalah rekaman seluruh mata rantai perjalanan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari lahir, kecil, remaja, dewasa, pernikahan, menjadi nabi, perjuangannya yang heroik, dan tantangan-tantangan besar yang dilaluinya hingga wafatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, artinya, semua umatku pasti akan masuk surga kecuali orang-orang yang enggan. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, siapakah orang yang enggan itu?" Beliau menjawab, "Barang siapa mentaatiku pasti masuk surga, dan barang siapa mendurhakaiku maka dialah orang yang enggan." Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 6851 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Oleh karena itu, hendaknya kita mengenal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai utusan Allah yang diutus membawa Islam sebagai rahmatan lil alamin. Wallahu alam bisawab. Mudah-mudahan pembahasan kali ini memberikan manfaat untuk sahabat warna Islam. Adapun kesalahan datangnya dari kami dan kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.